Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Nazratur Rahmi dari kelas Sosiologi 1C Fakultas Hukum. Di sini saya membuat video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Filsafat dan Ilmu Logika. Langsung saja check it out. Baiklah, pertanyaan pertama, apa itu filsafat? Filsafat adalah kajian abstrak dan mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, etika, kebenaran, dan banyak aspek lain dari realitas. Filsafat mencoba untuk memahami dan merenungkan esensi dan makna dari berbagai konsep dan fenomena dalam dunia ini. Ini melibatkan analisis, kritis, pemikiran abstrak, dan pendekatan berpikir yang sistematis terhadap masalah-masalah yang rumit dan kompleks. Oke, selanjutnya, apa sih kegunaan ilmu filsafat? Kegunaan ilmu filsafat itu bisa beragam. Antara lain itu pemahaman konseptual. Filsafat membantu kita memahami konsep-konsep yang mendasar dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang kehidupan seperti etika, politik, agama, pengetahuan, dan realitas. Ini membantu dalam peningkatan pemahaman dan analisis konsep-konsep tersebut. Kemudian, pertimbangan etis. Filsafat dapat membantu individu dan masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip etis yang mendasari tindakan dan keputusan. Ini membantu kita dalam menghadapi pertanyaan moral dan etis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu kemampuan berpikir kritis. Studi filsafat melibatkan pemikiran kritis, argumentasi logis, dan analisis mendalam. Ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, evaluasi, dan perumusan argumen yang kuat. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan pemikiran filosofis dalam kehidupan sehari-hari? Pertama tuh, refleksi pribadi. Luangkan waktu untuk menuangkan pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti apa arti hidup, atau apa yang benar dan apa yang salah. Refleksi ini dapat membantu Anda memahami diri sendiri dan nilai-nilai pribadi Anda. Lanjut, pertanyaan kedua. Kenapa sih ilmu filsafat itu susah dipahami? Baik, ketidakmampuan seseorang dalam memahami filsafat atau konsep filosofis dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut termasuk kompleksitas, abstraksi, atau bahasa yang digunakan dalam filsafat. Beberapa alasan mengapa filsafat sulit dipahami oleh beberapa orang meliputi abstraksi. Abstraksi ini filsafat seringkali melibatkan konsep-konsep yang sangat abstrak dan sulit untuk diilustrasikan secara konkret. Ini membuat sulit untuk dipahami bagi mereka yang lebih suka pemikiran yang gampang. Kemudian bahasa. Filsafat menggunakan bahasa teknik dalam frasa-frasa yang mungkin tidak mampu dalam bahasa sehari-hari. Penggunaan bahasa ini dapat membuat materi filsafat tampak jauh lebih rumit daripada seharusnya. Dan untuk memahami filsafat dan membantu orang lain memahaminya, ada beberapa harus yang kita lakukan ya. Yang pertama itu pelajari dasar-dasar filsafat. Mulailah dengan memahami konsep, dasar, dan filsafat seperti epistemologi, etika, metafisika, dan logika. Memiliki dasar yang kuat agar membantu Anda dalam memahami konsep yang lebih lanjut. Kemudian, gunakan bahasa yang sederhana. Saat berbicara atau menulis tentang filsafat, coba sederhanakan bahasa dan hindari penggunaan jargon yang tidak diperlakukan. Ini akan membuat materi lebih mudah dicerna oleh orang lain. Kemudian, gunakan contoh konkret yang mudah.
Saat menjelaskan konsep filsafat, gunakan contoh konkret atau analogi yang mengilustrasikan ide-ide tersebut dengan cara mudah. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih perbedaan ilmu dengan pengetahuan dan apa perbedaan ilmu filsafat juga? Jadi, ilmu adalah pendekatan konkret untuk memahami dunia melalui metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang dimiliki individu. Filsafat ilmu di sisi lain adalah disiplin yang mengkaji aspek-aspek filosofis dari ilmu itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan keempat. Di sini dipertanyakan tentang apa sih aliran yang menurut kita paling benar. Jadi, kan filsafat adalah bidang yang luas dan kompleks. Ada banyak aliran pendekatan dalam filsafat. Tidak ada aliran yang secara mutlak benar, tetapi aliran ini memberikan kerangka kerja konseptual yang berbeda untuk memahami dunia dan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Jadi, menurut saya pribadi, aliran yang masuk dalam pemikiran saya yaitu Aristotelianisme. Aristotelisme ini adalah salah satu filsuf yang paling berpengaruh dalam sejarah. Aliran ini mengedepankan pengamatan empiris dan klasifikasi ilmiah. Baik, lanjut ke pertanyaan kelima, pertanyaan yang terakhir nih. Jadi, bagaimana sih hubungan filsafat dan agama? Jadi, hubungan antara filsafat dan agama ini menjadi topik perdebatan yang panjang dan kompleks dalam sejarah pemikiran manusia. Pendapat tentang hubungan ini dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing individu dan tidak ada pandangan tunggal yang benar. Namun, beberapa pandangan umum yang dapat dikemukakan, yaitu pertama, komplementer. Beberapa orang melihat filsafat dan agama sebagai saling melengkapi. Mereka percaya bahwa filsafat dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep agama, sementara agama memberikan kerangka etika dan nilai yang diperlukan bagi filsafat. Dalam pandangan ini, keduanya memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan manusia. Perlu dicatat bahwa pandangan ini bersifat umum dan hubungan antara filsafat dan agama sangat kompleks dan beragam, tergantung pada agama tertentu, aliran filsafat, dan pandangan individu masing-masing. Selain itu, pandangan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan sejarah. Sekian beberapa pertanyaan yang saya sudah jawab. Semoga membantu. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.